Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Kenalin nih, nama saya Sujani Pandanwangi, mekar berseri di pagi hari. Hai Sobat Mahasiswa, nama saya Sujani Pandanwangi, NIM 2110202003 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, mengulas materi minggu lalu, yang kedua, apa saja pendekatan, yang ketiga, apa saja alat bantu, yang keempat adalah kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan mengulas materi minggu lalu tentang manfaat media pembelajaran, klasifikasi dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang 3 manfaat menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, mengatasi keterbatasan informasi. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan. Maksud dari mengatasi keterbatasan adalah ketika suatu materi tidak dapat dibayangkan atau sulit untuk menemukannya. Yang kedua adalah menarik perhatian anak. Penggunaan media pembelajaran dapat menarik perhatian anak seperti dengan warna atau bentuk yang disajikan. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang interaktif. Penggunaan media akan mendukung terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara pengajar dan murid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat klasifikasi pembelajaran. Manfaat klasifikasi pembelajaran menurut bentuknya, media yang digunakan dalam belajar secara umum dibedakan menjadi media cetak dan non-cetak, serta media audio dengan non-audio. Secara lebih spesifik, media dapat berupa teks, audio, media bergerak, objek, atau media yang dimanipulasi dan manusia. Selanjutnya adalah manfaat karakteristik pemilihan media pembelajaran. Karakteristik pemilihan media pembelajaran, banyaknya pendapat-pendapat dapat ditegaskan bahwa pendapat memiliki kesamaan dan saling melengkapi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih, mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan. Yang kedua, keefektifan. Pilihan alternatif media mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik. Yang keempat, ketersediaannya. Kita harus memastikan ketersediaan alternatif, apakah media yang diperlukan sudah tersedia. Yang kelima, kualitas teknis. Kita harus memilih media itu, apakah kualitasnya itu baik, apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan. Yang keenam, biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk biaya pengadaan media, apakah tersedianya biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Yang ketujuh adalah fleksibel dan kenyamanan media. Dalam memilih media, kita harus mempertimbangkan apakah media itu dapat digunakan dalam berbagai situasi atau tidak berbahaya. Yang kedelapan, kemampuan orang yang menggunakannya. Beberapa pun tingginya, nilai kegunaan media tidak akan bermanfaat jika tidak mampu menggunakannya. Yang kesembilan adalah alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan penguatan dalam pembelajaran. Maka dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan harus dapat memberikan penguatan atau reward yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang menetapkan pada siswa. Siswa akan secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Maka dalam hal ini, media pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar secara langsung. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih baik. Maka dalam hal ini, media pembelajaran harus dapat menyajikan informasi secara sistematis dan logis, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat bantu. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia adalah salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam media pembelajaran. Multimedia ini dapat berupa gambar, audio, video, dan animasi yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang kedua adalah papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif adalah alat bantu yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis atau menunjukkan sesuatu secara langsung pada layar. Yang ketiga, augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek atau gambar 20 atau 30 yang ditampilkan pada layar dengan cara yang lebih hidup. Augmented reality ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik atau interaktif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran sangatlah penting. Guru perlu memilih pendekatan dan alat bantu yang tepat agar terlaksananya proses dalam belajar dan mengajar dalam dunia pendidikan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.